Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Umi Hani SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Adapun anggotanya yaitu ada saya sendiri, Ajeng Ayu Aliafi, dan yang kedua ada Rohaini, dan yang terakhir ada Faradilah Aulia. Oke, langsung saja simak video ini ya. Kidot. I'll take you on a date. Are you free Saturday? And I think I like you. I like you. I like you. And Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu materi akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan. Menurut bahasa, kepemimpinan ini berasal dari kata dasar pimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin ini, maka lahirlah kata kerja, yaitu memimpin, yang artinya adalah membimbing atau menuntun sesuatu. Dalam bahasa Inggris disebut juga leadership, yang berarti being a little power of leading the qualities of leader, yang berarti kekuatan atau kualitas seseorang dalam memimpin dan mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut istilah, pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun bawahannya. Kemudian ada juga pengertian dari beberapa ahli mengenai kepemimpinan, yaitu contohnya adalah menurut Suprayogo. Kepemimpinan menurut beliau adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang atau suatu kelompok orang untuk bekerja sama secara bersama-sama tanpa adanya paksaan dalam mencapai suatu tujuan dari suatu organisasi atau lembaga tersebut. Nah, kemudian ada lagi menurut Andang, bahwa menurut beliau kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja sama tanpa paksaan. Nah, ini hampir sama ya dengan tadi menurut Suprayogo. Mungkin perbedaannya adalah kepemimpinan ini bermakna proses yang dipusatkan pada mengarahkan dan memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota dalam suatu organisasi. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa kepemimpinan ini merupakan suatu kemampuan atau usaha seseorang yang bisa mampu menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok tersebut agar mampu dan bisa bekerja sama melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, yang mana berbuat selalu dalam hal positif, kemudian memberikan suatu dorongan itu kepada bawahannya, dan juga dalam hal ini memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi tersebut, yang mana outputnya adalah untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan kemudian kepemimpinan ini kalau dalam pendidikan adalah bisa kita contohkan adalah seorang kepala sekolah. Nah, seorang kepala sekolah ini yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah dengan optimal, sehingga baik guru, staf TU-nya, kemudian seluruh potensi-potensi yang ada dalamnya, pegawai-pegawainya, semua itu terlibat dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sekolah tersebut. Itu merupakan suatu tugas fungsi masing-masing ya. Dalam hal ini, kepala sekolah menjadi sebagai motor penggerak untuk bawahannya atau staf-staf yang di bawahnya yang sejajar dengan guru dan yang lain sebagainya. Kemudian dari definisi di atas tersebut terdapat unsur-unsur di dalam suatu kepemimpinan itu. Nah, unsurnya itu ada 4. Yang pertama adalah pemimpin. Adanya kepemimpinan itu pasti adanya seorang pemimpin. Nah, dan yang kedua adalah yang dipimpin. Kemudian yang ketiga adanya proses memengaruhi, dan yang keempat adanya tujuan yang ingin dicapai. Baik, unsur-unsur dalam kepemimpinan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur yang pertama itu seorang yang berjiwa kepemimpinan itu harus
memiliki proses memberi arahan. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus dapat mampu membangun hubungan emosional manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. Dengan adanya interaksi antara atasan dan bawahan tersebut secara efektif, maka arahan-arahan yang diberikan tersebut akan berjalan secara efektif pula. Kemudian yang kedua, adanya memberi motivasi. Motivasi di sini adalah sesuatu yang sangat pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dan aktivitas secara bersama-sama. Hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin ini adalah bagaimana memberikan kesadaran diri pada anggotanya atau staf guru, staf TU ya, bahwa pekerjaan atau kerjanya tersebut merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan yang perlu dimotivasi dari seorang anggota oleh seorang pemimpin adalah meningkatkan unsur etos kerja dan kualitas kerja yang baik. Nah, memotivasi ini merupakan suatu unsur yang paling mendasar. Suatu hal contohnya adalah unsur dalam hal kinerjanya, kemudian pengetahuannya, kemudian keterampilan dalam hal segi keanggotaannya. Nah, itu semua dimotivasi oleh seorang pemimpin. Memberi motivasi kepada anggota tersebut bisa dikatakan suatu hal yang menjadi pokok utama, serta motivasi ini untuk mereka senantiasa melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, dengan berbuat secara jujur. Dengan adanya pemberian motivasi secara terus-menerus, secara kontinu tersebut, maka karyawan atau organisasi anggota organisasi tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki antara satu sama lain. Karena dengan adanya suatu motivasi, mereka akan selalu terdorong untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sesuai tujuan awalnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini, unsur yang ketiga ini harus mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Nah, seorang pemimpin harus dapat mengembangkan atau menguatkan rasa percaya dirinya. Itu merupakan suatu hal yang sangat fundamental dan dasar sekali, karena itu merupakan suatu untuk meningkatkan kemampuan pemimpinan tersebut kepada anggota-anggotanya. Nah, membangkitkan rasa percaya diri ini sangat penting sekali, karena rasa percaya diri ini akan ikut tumbuh menumbuhkan keyakinan terhadap kemampuan diri seseorang, dan dalam menjalankan tugasnya pun anggotanya akan merasa percaya diri dan tidak pelin-pelan atau tidak gamal, tidak bias gitu. Misalkan pemimpinnya ini berjiwa tegas dalam menciptakan rasa percaya diri, maka anggotanya pun akan sama seperti itu. Jadi yang terutama adalah seorang pemimpin tersebut harus mampu menciptakan rasa percaya dirinya tersebut dalam dirinya, kemudian mentransfer rasa percaya tersebut kepada anggota bawahannya. Dan seorang pemimpin ini harus dapat meningkatkan rasa profesionalisme. Untuk apa? Untuk mengendalikan organisasinya atau lembaganya, yang utamanya adalah di hadapan anggotanya, di hadapan staf guru, staf TU, dan yang lain sebagainya. Itu merupakan hal yang sangat pokok sekali, karena seorang pemimpin itu sebagai motor penggerak untuk organisasi tersebut. Jikalau pemimpin tersebut tidak dapat mengendalikan, tidak dapat menggerakkan anggota di bawahnya, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik organisasi tersebut. Kemudian unsur yang keempat adalah mempengaruhi dan menggerakkan. Nah, pemimpin di lingkungan kerja, di lingkungan organisasi itu harus mampu mempengaruhi anggota timnya untuk melaksanakan sesuatu yang selalu positif, dapat membantu organisasinya gitu. Di samping harus mampu mempengaruhi, pemimpin juga harus mampu menggerakkan anggota tim untuk melakukan suatu perubahan yang positif dalam suatu organisasi tersebut. Sebab pemimpin yang efektif akan dapat mempengaruhi, mengilhami anggota-anggotanya, dan dapat memberikan motivasi terhadap anggotanya atau orang-orang lain, serta menjadi ujung tombak. Pemimpin ini menjadi ujung tombak di dalam menggerakkan suatu perubahan dalam organisasi tersebut, yang mana outputnya adalah suatu kebermanfaatan dalam keorganisasian tersebut. Nah, seorang bisa dikatakan menjadi pemimpin ini jika ia memiliki pengikut atau anggota. Jika tidak memiliki anggota atau
suatu organisasi belum dikatakan menjadi pemimpin. Ia bisa dikatakan menjadi pemimpin yaitu untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk orang banyak, seperti itu. Nah, dari 4 hal unsur yang tadi itu merupakan sangat fundamental sekali, harus dimiliki oleh seorang pemimpin, oleh seseorang yang harus dimiliki, yang berjiwa kepemimpinan ini harus dimiliki. Dan ketika kita nanti akan menjadi guru, kemudian akan menjadi kepala sekolah, hal keempat tersebut harus menjadi menempel atau terpatri dalam jiwa kita. Nah, dalam hal jiwa kepemimpinan kita, seperti itu. Nah, mungkin sekian mengenai pengertian dan unsur-unsur dalam kepemimpinan pendidikan. Kemudian surat yang berikutnya ialah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka Hey pretty stranger, Allah I think you look cute. dan Rasul Can I get your number? I wanna know you. Tell me your secrets. Tell me your fears. Nobody will notice. Let's get out of here. Hey girl, don't catch me looking. Oh boy, I caught you staring. yang berikutnya What do you think of me? Do you think of me? You got that new style. You wear that perfect smile. I'll take you on a date. Are you free Saturday? And I think I like you. I like you. I like you. And I hope you do too. You do too. yang pertama yaitu I like you. fungsi instruksi adalah fungsi yang bersifat komunikasi Hey pretty stranger, sebagai I think you look cute. pihak yang menentukan I don't think I've ever bila mana met someone like you. perintah itu People come and go, but I'm here to stay. dapat dilakukan secara Just call my name, yang dimaksud fungsi we'll be okay. kan di sini Hey girl, don't catch me looking. yang Oh boy, I caught you staring. What do you think of me? Do you think of me? You got that new style. You wear that perfect smile. I'll take you on a date. Are you free Saturday? And I think I like you. I like you. I like you. And I hope you do too. You do too. konsultasi itu I like you. boleh masuk ke hubungan balik untuk I think I like you. keputusan yang I ditetapkan like you. dilaksanakan. I like you. Fungsi
masalah tersebut dapat diperbaiki dan disempurnakan kembali. Kemudian yang ketiga ialah fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Hey pretty stranger, Bebas melakukan I think you semua look cute. dilakukan secara Can I get your number? berupa kerjasama, I wanna know you. tidak mencampuri atau Tell me your secrets. Tell me your fears. partisipasi Nobody will notice. Let's get out of here. Hey girl, don't catch me looking. Oh boy, I caught you staring. aktif dalam What do you think of me? misalnya ada suatu Do you kegiatan think of me? atau You got that new style. You wear that perfect smile. I'll take you on a date. Are you free Saturday? And I think I like you. bawahannya itu menjadi I like you. dalam pelaksanaan acara I like you. dan anggota And I hope you do too. tugas orang lain. You do too. I like you. Yang selanjutnya ialah fungsi delegasi. Hey pretty stranger, Fungsi yang dilaksanakan I think you look cute. pelimpahan momen I don't think I've ever met someone like you. bagi peserta tujuh. People come and go, but I'm here to stay. Dimaksud fungsi delegasi Just call my name, ketika seorang we'll be okay. bawahan itu diperintahkan Hey girl, don't catch me looking. Oh boy, I caught you staring. salah. What do you think of me? Kemudian Do you think of me? You got that new style. You wear that perfect smile. I'll take you on a date. Are you free Saturday? And I think I like you. ketika seorang I like you. sudah memutuskan I like you. dan And I hope you do too. You do too. I like you. berwenang dari bawahannya I think I like you. itu tidak menerima I like you. I like you. pesanan kepada And I hope you do too. pengendalian You do too. yang bermaksud bahwa kita I like you. mampu mengatur I think I like you. efektif sehingga I like you. mencapainya tujuan bersama I secara like you. fungsi ini dapat And I hope you do too. pengarahan. Jadi dalam fungsi pengendalian ini seorang pemimpin itu harus mengarahkan bawahannya itu kepada hal-hal yang baik agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga kemungkinan tercapai tujuan itu secara bersama dan maksimal. Kemudian fungsi dari pengendalian juga dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan dan juga koordinasi dan pengarahan. Juga sekian selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maradila Auliana Melati dari PAIB. Saya ingin melanjutkan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Lanjut teori kepemimpinan. Yang pertama ada treatment teori atau teori orang terkemuka. Yang kedua ada environmental theory atau teori lingkungan. Yang ketiga ada personal situation theory atau teori pribadi dan situasi. Yang keempat ada interaction expectation theory atau teori interaksi dan harapan. Dan yang terakhir ada teori humanistik. Lanjut ada syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri,
dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua ada paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Terima kasih.